Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Aprianisa Putri. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05166324. Di video ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Oke, di tugas 2 ini kita diminta untuk berfokus membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Ini yang sudah kita masuk ke aplikasi Visual Studio Code, dan di sini saya sudah mengetikkan kode-kodenya. Lanjut kita go live untuk menjalankan tugasnya. Nah, di sini halaman utamanya yaitu sama ini sistem informasi kiras dan transaksi bahan ajar, sama seperti di sini universitas terbuka, di sini juga ada, dan halaman stok bahan ajarnya dan tracking dari value. Kita masuk ke halaman stok bahan ajar. Oke, ini yang pertama itu kode mata kuliah atau mata kuliah kode judul. Kita stok HTML-nya. Oke, di table kontainer ada kode, judul, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, quantity, safety, status, catatan, dan aksi. Sama seperti ini, seperti yang di sini. Ada kode judul, kategori, UPPJJ, lokasi rak, quantity, safety, status, dan catatan HTML. Dan lanjut kita buka ke websitenya. Nah, di sini ada kode, judul, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, quantity, safety, status, dan catatan, dan aksi. Aksi ini untuk mengedit stok, untuk mengedit daftar stok bahan ajar. Terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Di sini yang tadi saya bilang, ini bisa mengedit stok bahan ajar. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan mencoba untuk mengedit daftar stok bahan ajar yang di kosong ini, di kode mata kuliah FISIP. Anggap saja stoknya sudah ada. Jadi kita pilih stoknya, misalnya 23. Kita ambil filenya. Nah, di sini dinyatakan data berhasil diupdate. Setelah kita klik OK. Nah, di sini sudah terupdate, buku telah di restock, dan di sini kuantitinya benar, tadi aku ketiknya 23, dan di sini juga dinyatakan aman karena tadi kan stoknya kosong. Lanjut, saya akan mencoba untuk mengganti jadi menipis di mata kuliah ini, pengetahuan manajemen. Di sini stoknya misalnya 10, dan untuk catatan HTML-nya sini kita ketikkan kita klik simpan data. Nah, di sini dinyatakan sudah terupdate. Oke, kita klik OK. Nah, di sini untuk mata kuliah pengantar manajemen, kuantitinya 20, statusnya menipis, dan di sini buku telah dibeli mahasiswa untuk catatannya. Nah, di sini kita juga bisa menambah bahan ajar baru. Tentu saja saya akan menambahkan mata kuliah baru, buku mata kuliah baru. Itu ini untuk kode bukunya. Untuk judulnya itu analisis dan visualisasi data. Untuk kategorinya itu MK wajib. Udah daerahnya Jakarta, lokasi raknya ini kan wajib, berarti R1. Harganya 75.000. Stoknya ada misalnya 31. Safety-nya 20. Catatan HTML-nya
Ini kita tekan buku baru. Ini kita klik simpan data, dan di sini juga menyatakan data sudah ditambahkan. Kita klik OK, maka di paling atas ini sudah terdaftar mata kuliah barunya dengan kuantitinya 31, setinya 20, catatannya buku baru, misalnya harganya 75.000, UT-nya UT daerahnya Jakarta, judulnya analisis dan visualisasi data, kategorinya MK wajib. Lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu terdapat filter stok berdasarkan UT daerah atau pilihan dari UT daerah dan daftar setiap UT daerah kategori mata kuliah. Kita lanjut saja webnya. UT daerahnya kita klik Jakarta, dan di sini adalah stok bahan ajar di UT daerah Jakarta. Di sini filter kategorinya itu MK wajib. Nah, di sini bersihkan kategori MK wajib semua, dan kalaupun kita pilih MK pilihan itu tidak ada, karena tidak ada MK pilihan di UT daerah Jakarta. Jadi kita klik MK wajibnya. Lanjut ke kondisi stoknya. Di sini kita klik stok. Di sini mengurutkan stok menipisnya ditaruh di paling atas, dan yang stok amannya itu ditaruh di paling bawah supaya lebih mudah untuk mencari stok bahan ajar. Lalu di sini kita urutkan berdasarkan hanya warning. Di sini saya urutkan hanya warning ini tuh untuk stok yang menipis yang butuh di restock kembali. Oke, lanjut kita reset. Di sini kita akan kondisikan sesuai judul seperti ini, sesuai judul stok seperti ini, yang menipis ini taruh di paling atas, stok yang aman ada di bawah. Lanjut ke harga, dan di sini sudah diurutkan sesuai harga. Oke, sudah semua. Mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga pun sudah saya terapkan. Menampilkan status dari stok bahan ajar pun tadi saya sudah menampilkan. Dan terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap filenya. Ini juga udah, tadi saya sudah menambahkan fitur data bahan ajar yang ini yang analisis dan visualisasi data. Jadi kita lanjut ke nomor 2, yaitu tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan framework Vue.js. Kita buka basic Visual Studio Code-nya. Di sini kita buka tracking app.js. Ini saya sudah buat. Jadi di sini kode untuk tracking app.js. Lanjut saja kita ke webnya. Ini kita klik kembali. Klik tracking delivery order. Oke, ini kita sudah masuk ke dashboardnya. Tugasnya terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut data file yang diisi, nomor DO di mana tergenerate otomatis, penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number, misalnya DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan sebagainya. NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi genre regular atau genre express dipilih oleh pengguna berdasarkan data UPBJJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan pada data pada paket. Tanggal kirim dapat diisi manual maupun menggunakan fungsi date untuk memilih local time. Total harga diambil dari data array of object paket strip harga. Oke, lanjut kita buka webnya. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Di sini juga ada data tracking DO-nya. Karena saya download dari e-learning-nya, maka jadi sudah ada. Untuk nomor DO-nya ini tuh sudah otomatis. Misalnya saya akan menambahkan delivery order-nya dengan menggunakan link saya. Ini sudah. Ini nama mahasiswanya. Ada Reza Putri. Ekspedisinya JNE Express, saya mau pakai JNE Express. Ini paket bahan ajarnya paket IPA. Nah, seperti ini. Tanggal kirimnya juga udah otomatis. Total harganya sekian. Lanjut kita tambahkan delivery order. Nah, di sini dinyatakan delivery order berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Jadi kita bisa cek apakah sudah berhasil. Di sini sudah berhasil. Delivery order berhasil dibuat. Coba kita tambahkan lagi untuk mahasiswa lain.
packnya itu paket IPS dasar, tanggal kirimnya seperti biasa, seperti tadi otomatis. Dan sini total harganya kita tambahkan dari free order. Sini sudah berhasil, kita bisa cek dari free order berhasil dibuat. Nah, seperti ini. Lanjut ke tugasnya di sini. Struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut. Seperti ini. Di sini juga saya sama di sini sama index HTML, stok HTML, dan tracking HTML, CSS dan style CSS. JS-nya ada stok app.js dan tracking app.js. Data bahan ajarnya di sini saya download dari e-learning. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.